Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Ini harus kita pelajari, bukan termasuk dalam hal yang tabu atau porno, tetapi adalah ilmu yang mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan bagi masyarakat. Kompetensi dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi dengan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Hierarki kehidupan. Betapa teratur dan kompleksnya Tuhan menciptakan manusia. Kita wajib bersyukur terhadap ciptaannya dengan cara menjaga apa yang sudah Tuhan ciptakan untuk kita. Kita juga harus berterima kasih dan hormat terhadap kedua orang tua, khususnya ibu kita. Tubuh kita terdiri atas bagian-bagian yang sangat teratur dan kompleks yang disebut dengan hierarki organisasi kehidupan, di mana urutannya dari mulai yang terkecil yaitu atom, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Pembelahan sel. Awalnya manusia berasal dari satu sel. Sel tersebut kemudian membelah sehingga saat dewasa menjadi lebih kurang 200 triliun sel. Tujuan sel membelah adalah untuk proses pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi. Pembelahan sel ada dua macam, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan dengan jumlah kromosom diploid dan karakter yang identik sama dengan induknya, serta terjadi pada sel somatik atau sel tubuh. Fase pembelahan mitosis terdiri dari 4 tahap, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Disebut pembelahan reduksi dan terjadi pada sel genosom atau sel kelamin. Fase pembelahan meiosis terdiri dari 2 kali dari tahap pembelahan meiosis, yaitu tahap profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Organ reproduksi pada laki-laki. Pada gambar tampak beberapa organ reproduksi, yaitu salah satunya adalah uretra, skrotum, testis, epididymis, vas deferens, kantong kemih, vesicula seminalis, dan yang lainnya. Alat reproduksi laki-laki memiliki fungsi yang berbeda-beda, seperti organ testis berfungsi menghasilkan sel sperma dan hormon reproduksi. Skrotum berfungsi sebagai kantong yang di dalamnya terdapat testis dan mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Tubulus seminiferus adalah saluran yang terdapat di testis dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Demikian seterusnya. Spermatogenesis
adalah proses pembentukan sel sperma yang terjadi di testis. Proses ini terjadi melalui dua pembelahan, yaitu mitosis dan meiosis, di mana sperma berasal dari sel spermatogonium yang kemudian membelah sehingga terbentuklah sel sperma. Organ reproduksi pada wanita. Ada beberapa organ seperti ovarium, oviduct atau tuba fallopi, fimbre, uterus atau rahim, endometrium, cervix, vagina, di mana masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti ovarium berfungsi sebagai tempat pembentukan ovum dan hormon. Fimbre berfungsi menangkap ovum saat ovulasi. Oviduct atau tuba fallopi berfungsi sebagai saluran ovum dan tempat fertilisasi. Rahim atau uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan janin, dan seterusnya. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur yang terjadi di ovarium, di mana sel telur atau ovum berasal dari sel induk telur yang disebut dengan oogonium, yang tumbuh menjadi oosit primer yang akan mengalami pembelahan meiosis sampai dihasilkan satu ovum bersifat haploid dan 3 buah badan kutub sekunder atau polosit. Siklus menstruasi. Menstruasi adalah peluruhan endometrium karena sel telur yang tidak dibuahi keluar bersama darah. Menstruasi mengalami 4 fase, yaitu fase menstruasi, proliferasi, ovulasi, dan sekretori. Terdapat beberapa hormon yang berperan dalam siklus menstruasi, yaitu hormon FSH, estrogen, progesteron, dan LH, yang mana masing-masing memiliki peran yang berbeda. Berikut tampak dalam tabel siklus menstruasi, di mana pada masing-masing fase terjadi perubahan dan perbedaan seperti penebalan endometrium, nampak di situ siklus endometrium. Kemudian perubahan beberapa hormon, nampak dalam grafik tingkat hormon ovarium dan hormon pituitari, dan juga terjadi perkembangan folikel. Fertilisasi, kehamilan, dan kelahiran. Fertilisasi adalah proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur di dalam tuba fallopi sehingga membentuk zigot. Zigot yang terbentuk akan melakukan pembelahan dan berkembang menjadi embrio yang akan menempel di endometrium. Kondisi ini menandakan seseorang mengalami kehamilan. Terdapat beberapa hormon pada fase kehamilan, yaitu hormon progesteron, estrogen, prolaktin, yang berfungsi merangsang kelenjar ASI. Janin akan berada di dalam kandungan lebih kurang 38 minggu atau 9 bulan 10 hari dan kemudian akan lahir dengan bantuan hormon, yaitu hormon relaksin, estrogen, prostaglandin, dan oksitosin. Penyakit pada sistem reproduksi manusia dan upaya pencegahannya. 1. HIV/AIDS disebabkan oleh virus HIV yang menyerang sistem imunitas kekebalan tubuh manusia. Gonore disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae.
Sifilis atau raja singa disebabkan bakteri Treponema palladium. Herpes simplex genitalis disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Keputihan disebabkan oleh infeksi jamur Candida albicans dan lain sebagainya. Beberapa upaya mencegah terjangkitnya penyakit yang disebabkan oleh infeksi jamur, virus, dan bakteri. Yang pertama, menggunakan celana dalam yang berbahan katun, bertekstur lembut, tidak panas, dan tidak ketat. Membiasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun besar. Mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. Rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan sehat. Dan yang paling utama adalah melakukan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Demikian tadi sedikit penjelasan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Setelah mempelajari bab tersebut dan ditambah dari berbagai sumber bacaan dan sumber informasi, tugas kita adalah yang pertama mengerjakan soal-soal yang telah dibuat berikut ini. Kemudian tugas yang kedua yaitu membuat poster. Cari dan pelajari dari berbagai sumber upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Kemudian sampaikan pendapat kalian tentang upaya pencegahan penyakit tersebut dalam bentuk poster. Bisa menggunakan aplikasi Android atau komputer atau digambar sendiri. Ini adalah contoh yang didapat dari internet. Kalian bisa modifikasi. Intinya adalah kemukakan pendapat kalian mengenai upaya pencegahan penyakit. Sampaikan dalam bentuk poster. Sampai di sini dulu materi kita tentang sistem reproduksi pada manusia. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.